Hai Besti, kembali lagi dengan saya Mbak Centil yang selalu menemani Anda di alur cerita film Kacang Movie. Anyway, Mbak Centil mengucapkan selamat nih kepada kalian yang sudah memiliki pasangan, memilih untuk mengakhiri masa jomblo yang tidak enak. Dan bagi kalian yang masih di masa jomblo, segeralah beranjak dan kejarlah cinta sejatinya. Biar tidak banyak spoiler di depan, kali ini Mbak Centil akan menceritakan sebuah film yang berbeda nih, di mana film ini adalah film anime yang menginspirasi tentang perjuangan hidup dalam menggapai tujuan. Penasaran nih bagaimana alur cerita filmnya? Maka dari itu Besti, tarik selimut, sediakan cemilan dan cekidot. Jangan lupa sebelum ditonton, kalian subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Pada suatu hari ada sebuah bintang jatuh dari langit dan mendarat di hutan hingga hangus terbakar menjadi hitam. Lalu muncullah bintang harapan di tengah hutan gelap mengisi kehidupan baru. Dan legenda tentang suatu keinginan yang terkunci di bintang menunggu untuk diberikan. Terlihat seekor kucing yang bisa berbicara bernama Puss dengan julukannya yaitu Puss in Boots. Dia menjadi pahlawan yang tidak kenal takut apapun dan dikagumi semua orang. Hingga diadakan pesta nih, penampilan untuk Puss di rumah gubernur. Di pesta itu, Puss menyanyi dan menari. Tiba-tiba datanglah gubernur di kota Denmark. Ia sangat marah karena Puss masih menjadi buronan kerajaan. It's me, Kata! Arrest these filthy peasants and bring me the... Kemudian prajurit mencoba menangkap Puss hingga Puss menyalakan kembang api yang membuat raksasa terbangun dan menjadi marah. Kemudian menyerang mereka semua. Melihat itu, Puss tidak tinggal diam lalu melawan raksasa itu. Akhirnya, Puss pun mengalahkan raksasa itu. Semua orang bersorak padanya. Puss membanggakan dirinya nih sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Tiba-tiba lonceng kota jatuh menimpanya. Kemudian di situ Puss terbangun sudah berada di rumah sakit. Dokter di situ menjelaskan bahwa Puss akan meninggal. Namun Puss menanggapinya biasa saja karena kucing memiliki 9 nyawa. Lalu dokter menanyakan telah berapa kali Puss mati. Kemudian Puss mengingat kejadian yang membuatnya mati. Yang pertama, dia ditabrak benteng. Kedua, dihajar para anjing karena curang bermain kartu. Ketiga, jatuh dari menara karena mabuk. Keempat, tertimpa barbel. Kelima, terkena ledakan meriam. Keenam, alergi makan kerang. Ketujuh, terbakar oleh oven. Dan yang kedelapan, baru dialaminya tertimpa lonceng. Jadi sudah 8 nyawa dan tersisa hanya 1 kesempatan terakhir untuknya hidup. Dokter menyarankan Puss untuk pensiun dan menjadi kucing rumahan pada umumnya. Lalu memberikan kartu nama seorang penyuka kucing untuk dia tinggal di sana. Di situ Puss menolak karena tidak mau menjadi kucing malas. Kemudian Puss pergi ke bar untuk meluapkan kekesalannya. Lalu ada serigala, ia menghampirinya dan sudah memburu Puss sejak lama. Puss langsung mengeluarkan senjata dan melawan serigala itu. Hingga akhirnya kepala Puss berdarah terkena senjata serigala itu. Melihat darah, nyali Puss menjadi ciut ketakutan dan mengingat nyawanya hanya tersisa 1. Kemudian dia kabur meninggalkan serigala tersebut. Setelah itu, Puss memutuskan untuk mengikuti saran dokter untuk pergi ke tempat cat rescue. Sesampainya di sana, Puss mengubur boot, topi, dan juga jubahnya. Dia memilih untuk pensiun agar bertahan hidup dengan tersisa hanya 1 nyawa lagi. Kemudian, Puss bertemu Mama Luna, pemilik rescue. Terlihat banyak kucing di sana. Di sini, Puss
Pus harus beradaptasi menjadi kucing pada umumnya, seperti buang air dan pup di pasir, lalu makan makanan kucing dan tidur di lantai bersama dengan kucing lainnya. Semua dilalui oleh Pus cukup lama hingga dia bisa melakukan semuanya seperti kucing pada umumnya. Singkat cerita, pada suatu malam ada seorang remaja bernama Goldie dan 3 beruang terdiri dari Papa, Mama, dan juga Baby Bear. Mereka penjahat yang terkenal kriminal family yang sedang dicari. Mereka sedang mencari Puss in Boots. Besoknya, Puss diajak berkenalan dengan anjing yang menyamar menjadi kucing bernama Perito. Dia sangat senang karena mempunyai teman yang bisa berbicara seperti Puss dan terus mendekatinya. Tiba-tiba, Goldie dan juga 3 beruang datang dan mencari Puss in Boots. Mereka mengancam Mama Luna untuk memberitahu keberadaan Puss. Namun, dia tidak tahu. Saat mengecek semua kucing, Puss hampir ketahuan. Untung aja penampilan Bus yang sekarang berjenggot. Kemudian 3 beruang menemukan kuburan berbau tubuh Puss dan mengiranya telah mati. Dari jauh, Puss mendengar percakapan Goldie dan juga 3 beruang yang membicarakan misi mereka, mengajak Puss untuk mencuri sebuah peta letak bintang harapan. Bahkan bintang itu akan mengabulkan satu permintaan dan sekarang bintang itu berada di tangan Big Jack Horner. Kemudian Puss mendengar tentang bintang harapan, termotivasi untuk mencari bintang harapan tersebut untuk meminta 9 nyawa untuknya. Puss menyuruh Perito untuk menggali kuburan itu dan memakai kembali topi, jubah, dan juga bootsnya. Di sini Perito baru tahu kalau selama ini temannya adalah Puss in Boots. Dengan cepat Puss pergi ke tempat Jack Horner bersama dengan Perito. Diam-diam Puss masuk ke dalam mencari tahu di mana letak peta itu. And get out. Easy peasy. Lemon squeezy. Terlihat Big Jack Horner yang banyak mengkoleksi benda-benda ajaib. Melihat anak buahnya membawa peti berisi peta, tak sengaja anak buahnya membahas tentang masa lalu Jack yang membuatnya marah. Hal itu kesempatan untuk Puss mencuri peta itu. Tapi ternyata di dalam peti itu sudah ada Kitty yang juga menginginkan peta itu. Jadi ternyata Kitty juga direkrut oleh Goldie dan juga 3 beruang. Namun dia menolak dan diam-diam mencuri peta itu untuk dirinya sendiri. Who's? Kitty? They tried to hire me earlier today. Well, they tried to hire me 2 weeks ago. Tidak lama, Goldie dan juga beruang datang ingin mencuri peta tersebut. Jack pun sadar bahwa petanya sudah dicuri. Sementara Goldie kaget melihat Puss yang dia pikir telah mati. Kemudian mereka saling memperebutkan peta tersebut. There! They're getting away! What? Get back here! Hingga akhirnya Kitty dan Puss menaiki kereta kuda yang dibawa oleh Perito dan kabur dari kejaran Jack dan juga Goldie. Setelah lolos, Puss melihat serigala yang mengincarnya waktu itu. Setelah itu, Kitty dan Puss membuka peta berisi tempat bintang harapan berada di hutan gelap, yang dimana tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari hutan itu. Namun, mereka tetap akan pergi ke sana dan terus memegang peta itu bersama. Dari belakang, Goldie dan 3 beruang dan Jack mengikuti jejak Puss, hingga akhirnya Puss sampai di hutan kegelapan melewati portal yang ternyata dipenuhi oleh tanaman berwarna, bukan seperti mereka bayangkan hutan yang gelap. Kemudian mereka kembali membuka peta dan mereka mengikuti kata hati untuk menemukan letak bintang. Di situ, Puss menyentuh peta itu dan hutan berwarna berubah menjadi menyeramkan penuh lava. Sementara Kitty menyentuh dan diperlihatkan rawa berbahaya. Lalu Perito mencoba menyentuh peta dan hutan berubah menjadi berwarna. Mereka pun meminta Perito yang membawa peta karena memperlihatkan tempat lebih baik dari mereka. Tiba-tiba Goldie dan juga 3 beruang sudah sampai di sana.
dengan cepat itu menuju tempat bintang berada. Sepanjang perjalanan, Kitty dan Puss tidak mau memberitahu satu sama lainnya tentang permintaan apa yang mereka inginkan. Kemudian mereka terhalang oleh bunga mawar raksasa. Di sini, Puss dan Kitty mencoba menghancurkan bunga itu. Namun mawar itu terus tumbuh lagi dan lagi. It's pruning time! Sementara Perito mencium mawar dan membuka jalan untuk mereka. Sementara di belakang Jack sudah sampai. Dia mengeluarkan peralatan benda ajaibnya di dalam tas, yaitu pedang Excalibur, menyerang Goldie dan 3 beruang. Setelah itu Jack harus melewati tanaman mawar raksasa. Dia menggunakan benda-benda ajaib yang dibawanya untuk memusnahkan mawar di sana. Di sisi lain, Puss tidak betah dengan janggutnya yang gatal. Dia meminta bantuan Kitty untuk memotongnya. Kitty pun melakukannya dan dia juga memberikan pisaunya sebagai senjata untuk Puss karena pedangnya telah hilang. Kemudian Perito jalan duluan ke depan. Tiba-tiba muncullah Jack yang sudah menyandra Perito. Tidak lama, Goldie dan juga beruang pun datang, yang ternyata mereka masih selamat. Petarung pun terjadi di antara mereka untuk memperebutkan peta itu. ¡Los voy a hacer a todos alfombras de baño! ¡Puss, fuera! I got it, Mr. Horner! My dad! Di tengah pertempuran, Puss mendengar siulan serigala. Ia pun ketakutan dan pergi dari sana. Perito mengejarnya, sementara peta itu sudah berada di tangan Goldie. Lalu dia melihat peta dan hutan berubah menjadi seperti keinginannya. Puss penuh ketakutan harus berlari hingga Perito menghampirinya dan menenangkan Puss. Lalu Puss mengelus Perito yang membuatnya sedikit tenang. Di sini Puss menceritakan bahwa dia hanya punya kesempatan hidup dengan 1 nyawa. Maka dari itu, dia sangat menginginkan bintang harapan untuk mengabulkan permintaannya. Mendengar itu, Perito meminta Puss untuk mengatakan permintaan kepada Kitty. Namun, di situ Puss tidak mau karena dirinya telah mengkhianati Kitty sebelumnya, yaitu kejadian di gereja dia pergi meninggalkan Kitty yang terpaksa akan menikah dengan pria lain. Hal itulah yang membuat hubungan Kitty dan Puss menjadi rumit. Diam-diam, Kitty yang juga berada di sana mendengarkan itu. Kemudian, dia menghampiri mereka dan pura-pura tidak tahu. Kitty memberitahu bahwa dia kehilangan peta itu. Sementara Goldie dan juga beruang melihat kabin yang dulu mereka tinggali. Jadi, apa yang Goldie ingin lihat akan terwujud. Kemudian, mereka masuk mengenang masa-masa mereka dulu, bahwa Goldie yang kecil tersesat masuk ke kabin beruang, mencuri bubur dan tidur di kasur mereka. Hingga akhirnya ayah dan ibu beruang tidak tega mengusirnya, lalu membesarkannya. Di sisi lain, Kitty, Puss, dan juga Perito menemukan keberadaan Goldie di sebuah rumah beruang. Kemudian, diam-diam mereka masuk ke dalam mencuri peta di atas meja. Tapi Goldie menyadarinya dan mereka kembali memperebutkan peta itu. We're coming up! Shall we dance? I'll lead. Kitty bersama Puss bekerja sama melawan mereka dengan aksi tarian. Kitty dan Puss berhasil mendapatkan peta, tapi Perito tertangkap oleh Goldie. Lalu Puss melihat peta membuat tempat berubah lagi dan membuatnya terjebak di dalam batuan kristal. Sementara Kitty akan menyelamatkan Perito. Diam-diam Kitty sampai di tempat Goldie dan 3 beruang yang sedang membuat perangkap dengan umpan Perito. Lalu Perito yang tahu Kitty akan menolongnya, mencoba mengalihkan perhatian mereka. Kemudian Kitty berhasil menyelamatkan Perito. Lalu Goldie dan juga 3 beruang masuk perangkap yang mereka buat sendiri. Di sisi lain, Puss mencari jalan keluar. Lalu dia melihat dirinya di kehidupan 8 nyawa dulu. Mereka mengingatkan keberanian Puss yang dulu sebagai pahlawan yang tidak akan pernah mati. Lalu menghasut Puss untuk tidak peduli pada Kitty dan juga Perito dan mendapatkan bintang harapan
untuk dirinya sendiri, lalu meminta permintaan 9 nyawa agar menjadi pahlawan kembali. Namun, Pus tidak mendengarkan mereka karena dia tidak mau mengkhianati teman-temannya. Tiba-tiba muncullah serigala di hadapannya. Dia sadar ternyata serigala bukan memburu untuk hadiah, tapi memburu kematiannya. Kemudian, Pus di situ kabur dari sana hingga keluar dari batuan kristal. Dari jauh, Kitty dan juga Perito memanggilnya, namun Pus tidak peduli dan terus berlari membawa peta. Akhirnya, Pus sampai di tempat bintang harapan berada. Sementara Goldie mengutarakan keinginannya kepada beruang bahwa dia ingin keluarga yang tepat, bukan keluarga beruang. Mendengar itu, ayah dan juga baby beruang kecewa kepada Goldie karena selama ini Goldie tidak menganggap mereka keluarganya. Meski begitu, keluarga beruang akan membantunya jika itu keinginan Goldie yang membuatnya bahagia. Di sisi lain, Jack melihat cahaya bintang harapan lalu menghampirinya. Sementara Kitty dan juga Perito sudah sampai di sana. Kitty ingin merebut peta dari tangan Pus. Ia merasa kecewa karena Pus mengkhianatinya dan tidak pernah berubah mementingkan dirinya sendiri. Lalu Pus jujur bahwa dia tidak ada pilihan lain karena ini adalah kesempatan terakhirnya untuk hidup dan ingin mendapatkan kehidupan kembali lebih lama agar menjadi pahlawan legenda seperti dulu. Mendengar hal itu tidak percaya dan merasa hal akal-akalan Pus. Kemudian menyerahkan peta itu kembali. Tiba-tiba datanglah Jack, Goldie dan juga 3 beruang yang ingin memperebutkan peta agar bisa mengucapkan keinginan mereka. Mereka semua berada di atas bintang harapan yang terus terangkat dan saling memperebutkan peta itu. Aha! Ha, that's mine! Bang, bang, bang! Okay, you know, maybe... Lalu, Baby Bear hampir masuk terjatuh. Goldie yang berhasil mendapatkan peta, dia memilih menyelamatkan Baby Bear hingga Jack mendapatkan peta itu. Kemudian Kitty menyerang dan memasukkan ke dalam tas benda-benda sihir Jack. Lalu Perito mendapatkan peta memberikannya kepada Pus. Ia merasa tidak memerlukannya karena baginya satu kehidupan sudah cukup bersama Pus dan juga Kitty yang istimewa untuknya. Mendengar itu, Pus semakin berpikir. Tiba-tiba siulan serigala terdengar dan benar aja serigala itu kembali untuk membunuh Pus. Hal itu membuat Pus semakin bimbang. Dia bisa saja meminta keinginan kehidupan 9 nyawa lagi untuk tidak mati melawan serigala. Namun, ia memilih untuk melawan serigala dan mempertaruhkan nyawa terakhirnya. Dia membuktikan kepada Kitty bahwa dia tidak akan menghindar dari apapun. Di situ, Pus pun bertarung melawan serigala. Pus menggunakan senjata pisau pemberian Kitty melawan serigala itu, sehingga akhirnya Pus tidak berhenti melawan serigala. Dia tidak lagi takut mempertaruhkan satu nyawa terakhirnya. Melihat tatapan mata Pus yang tidak takut lagi padanya, serigala itu pun mundur karena misinya telah gagal. Karena posisi yang dulunya arogan, tidak takut dengan kematian seorang Pus, berubah dan mempertahankan satu nyawanya yang tersisa. Serigala pun pergi, kemudian Kitty dan Perito menghampirinya. Kitty baru percaya bahwa perkataan Pus benar tentang satu nyawanya. Lalu Pus menyerahkan peta itu kepada Kitty karena dia tidak membutuhkannya lagi. Tapi di situ Kitty menolak karena dia sudah mendapatkan harapannya, yaitu Pus. Tiba-tiba dalam tas Jack keluar dan berubah menjadi raksasa karena memakan cemilan ajaib. Ia pun merebut peta itu. Lalu Jack membaca mantra peta untuk mengucapkan keinginannya. Di situ Perito mencoba mengalihkan perhatiannya dengan bersikap manis. Kemudian keluarga beruang, Goldie,
Puss dan juga Kitty bersatu untuk menghentikan Jack, hingga akhirnya mereka merobek peta itu bersamaan hancurnya bintang harapan beserta Jack. Di sini, Puss mengutarakan kepada Kitty bahwa suatu kehidupannya akan dihabiskan bersama Kitty. Perito senang melihatnya, begitu juga Goldie yang tidak menginginkan keluarga lain, karena baginya keluarga beruang adalah keluarga yang tepat untuknya. Kemudian, Goldie dan juga keluarga beruang pamit pergi kepada mereka. Singkat cerita, gubernur kaget dengan perahunya hilang dicuri oleh Puss in Boots dan juga Perito, yang ternyata benar perahunya dipakai oleh Puss dan juga Perito. Mereka akan memulai berpetualang dan bertemu dengan teman lamanya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ada 3 golongan yang tidak akan bisa diampuninya, yaitu orang yang sudah tua berzina, penguasa pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim.